Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Apa kau tidak meremehkanku? Yao Lao melambaikan tangannya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Xiao Yan. Segera, energi putih yang pekat melengkung di sekitar Xiao Yan. Saya akan mengendalikan tubuh Anda selama periode waktu ini. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, sayap Ziyun di punggung Xiao Yan secara otomatis diperpanjang keluar. Sayap Ziyun kali ini tidak hanya sepanjang 1 meter tetapi memiliki cahaya berwarna ungu yang mengalir di permukaannya, tampak jelas dan misterius. Energi putih yang pekat perlahan menutupi cahaya ungu dari sayap, menyembunyikan cahaya terang yang menyilaukan. Ayo pergi. Hari ini, saya akan membawa Anda untuk melihat apa yang disebut orang yang benar-benar kuat. Yao Lao tersenyum tipis saat dia mengepakkan sayap Ziyun, perlahan mengangkat tubuh Xiao Yan ke udara. Sepasang sayap mengepak lagi, mengirim Xiao Yan menembak di ketinggian rendah menuju medan pertempuran. Melihat gambar kabur dari pepohonan yang mundur di bawahnya, Xiao Yan sangat bersemangat sehingga wajahnya tampak sedikit merah. Dengan bantuan sayap Ziyun, kecepatan Yao Lao saat ini jauh lebih cepat daripada saat di kota Wutan. Kesenangan terbang dengan kecepatan tinggi memberi Xiao Yan dorongan untuk menghadap ke langit dan berteriak. Xiao Yan terbang dengan kecepatan ekstrim di sepanjang kanopi hutan dan setelah 10 menit, akhirnya mendekati pertarungan. Tekanan yang ditransmisikan dari gelombang energi yang luar biasa menyebabkan hati Xiao Yan bergetar meski berada di bawah perlindungan Yao Lao. Xiao Yan akhirnya berhenti kurang dari 100 meter dari pertempuran di langit. Xiao Yan menggunakan tutupan hutan besar dan mendarat di atas pohon besar. Di sini, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat pasangan yang bertarung di langit. Menonton dari jarak dekat, Xiao Yan sekali lagi mengalami keganasan dan ketangguhan seorang Do Huang. Di langit biru di atas, warna hijau dan merah menyelimuti hampir separuh dari keseluruhan kaki langit, melahirkan gambaran yang spektakuler. Tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu binatang ajaib yang sangat besar di langit. Binatang ajaib memiliki tubuh raksasa dengan panjang 7 atau 8 meter. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan kristal berwarna ungu, yang memantulkan sinar matahari dan menyinari ke segala arah. Kepala binatang ajaib adalah kepala singa yang tampak tidak menyenangkan dengan sepasang mata binatang merah berdarah yang membawa kilatan cahaya keunguan yang aneh dan mulut besar yang ditutupi dengan taring. Di bagian atas kepala binatang itu ada tanduk berbentuk heliks merah menyala dengan sekelompok api berwarna ungu berkerumun di sekitarnya. Sepasang sayap berwarna ungu tumbuh dari bagian belakang tubuh singa. Ketika itu mengepak, banyak kelompok kecil api tersapu ke segala arah, seperti penyembur api. Keempat cakarnya yang kasar dan kuat juga ditutupi dengan lapisan kristal ungu. Setiap kali mereka mundur, mereka akan menyebabkan udara kosong berguncang, menunjukkan kekuatan besar yang sulit dibayangkan. Binatang ajaib besar berdiri di udara sementara tekanan tak berbentuk turun dari langit, menyebabkan roh Xiao Yan bergetar. Inikah singa bersayap ametis yang legendaris? Xiao Yan bergumam pelan saat dia diam-diam melihat binatang ajaib yang menampilkan keindahan dan kehancuran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena keheranan yang dia rasakan pada ametis winged lion. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang telah menantang ametis winged lion. Seorang wanita. Ketika tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu tubuh yang proporsional dan indah, dia terkejut. Ia tidak menyangka kalau orang kuat yang berani bertarung dengan ametis winged lion sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita di langit mengenakan gaun ketat yang menutupi tubuhnya yang indah sambil memegang pedang panjang yang tampak aneh yang memancarkan cahaya berwarna hijau. Rambut hitamnya diikat oleh aksesori burung phoenix yang tampak mulia. Wajah cantik dan mengharukannya sangat tenang, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan binatang ajaib yang sangat terkenal di benua Doki. Di punggung wanita misterius itu ada sepasang sayap berwarna hijau yang tampak sedikit ilusi. Itu kemungkinan besar terbentuk dari penggabungan dokinya.
Transformasi Doqi menjadi sayap adalah simbol dari mereka yang merupakan Do Huang atau lebih kuat. Wanita misterius itu dengan ringan berdiri di langit. Wajahnya yang tenang dan cantik membawa keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang dia kenakan. Wanita manusia, mengapa Anda datang dan mengganggu istirahat saya? Ametis Winged Lion yang besar di langit tiba-tiba meraung menggunakan bahasa manusia. Yang dapat Anda latih untuk bertukar dengan Anda. Petik 2. Tidak tertarik. Jika Anda tidak dapat menghasilkan pil transformasi tubuh, maka Anda harus meninggalkan pegunungan Magic Beast. Ametis Winged Lion menggelengkan kepalanya yang besar, tidak ragu-ragu untuk menolak istilah wanita misterius itu. Menghela nafas pelan, wanita misterius itu perlahan mengangkat pedang panjang yang tampak aneh di tangannya dan berkata tanpa daya, "Jika seperti ini, maka aku harus menggunakan kekuatan." Haha. Manusia selalu seperti ini. Melihat aksi wanita misterius itu, Ametis Winged Lion langsung mengeluarkan tawa menggelegar. Beberapa saat kemudian, tawa itu akhirnya surut dan suaranya menjadi dingin sekali lagi. "Aku tahu kau juga seorang Do Huang, tapi jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertanyaan nyata, apakah kau bisa keluar dari pegunungan binatang ajaib masih hidup?" Petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Wanita misterius itu menanggapi dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangannya dengan lembut. Saat dia melakukannya, gumpalan kecil tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara. Awalnya, tornado itu hanya selebar 2 meter, tapi sesaat kemudian, tornado tersebut mulai membesar dan berubah menjadi tornado besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Di ruang antara langit dan tanah, tornado hijau berdesing dan berputar, terus-menerus mencabut pohon-pohon besar di tanah. Angin ganas dengan cepat menghancurkan pepohonan, memenuhi udara dengan serbuk gergaji. Pegunungan Magic Beast bukanlah wilayah kalian manusia. Anda tidak memiliki hak untuk bersikap begitu kejam. Ametis Winged Lion mengamati tornado besar yang tumbuh dan menggeram. Dari mulutnya yang besar, suara gemuruh menggema di seluruh pegunungan. Mengikuti auman singa, kecubung di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap mata, nyala api ungu yang buas dengan keras melonjak keluar dari tubuhnya. Api ungu berangsur-angsur berputar ke atas, akhirnya membentuk pilar ungu besar yang melesat ke arah langit. Panas yang menyengat menyebabkan Xiao Yan, yang berada 1 kilometer jauhnya, berkeringat tanpa henti. Kondisi yang menakutkan. Xiao Yan berbicara dengan datar saat dia menyeka keringat di dahinya dan menyaksikan tornado besar yang jauh dan pilar api dengan kagum. "Guru, menurutmu siapa yang akan menang?" Setelah menyeka keringatnya sekali lagi, Xiao Yan bertanya dengan suara lembut. Pada tahap ini, biasanya sulit untuk membunuh lawan dalam satu pukulan kecuali jika seseorang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Adapun siapa yang akan menang atau kalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Semuanya akan diketahui setelah pertarungan selesai. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyaksikan suasana tegang, dan berbisik, "Pertarungan dimulai." Misterius itu menyatukan alisnya saat tangannya yang kosong membentuk segel yang tampak aneh di depannya. Kekuatan pendorong angin. Saat suaranya yang jernih dan lembut padam, pusaran angin berwarna hijau yang ganas segera muncul di depannya, menghalangi bola api berwarna ungu. Melihat bahwa serangan api berwarna ungu tidak efektif, kilatan ungu di mata Ametis Winged Lion semakin terang. Cakar besarnya menghantam wanita misterius itu sambil membawa cahaya ungu yang indah. Kemanapun cakar itu melintas, ia merobek udara yang mendorongnya, mengeluarkan pekikan tajam di udara. Mengamati serangan fisik oleh Ametis Winged Lion, wajah wanita misterius itu menjadi lebih serius. Sebuah pelindung angin dengan panjang sekitar 2-3 meter tiba-tiba berkumpul di depannya. Sulit dijinakkan dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, jenis nyala api ini tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi.
Ini hanya sedikit lebih kuat dari api doki biasa sehingga tidak ada yang mau repot-repot menghabiskan banyak usaha untuk menjinakkannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sebentar dan sekali lagi terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan terus menonton pertarungan level tinggi yang langka. Karena kehebohan besar yang diciptakan oleh pertarungan antara binatang dan manusia, banyak binatang ajaib yang terganggu dari tidur mereka. Dengan demikian, banyak binatang ajaib yang berbeda dan unik mulai muncul di pegunungan yang awalnya kosong. Untuk bertahan hidup di wilayah dalam pegunungan binatang ajaib, kekuatan binatang ajaib ini pada dasarnya setidaknya peringkat 3. Pada peringkat ini, binatang ajaib telah memperoleh kesadaran awal dan sama sekali berbeda dari orang-orang di wilayah luar yang pada dasarnya hanya memiliki naluri. Di dunia binatang ajaib, ada hierarki yang sangat ketat. Di antara binatang ajaib yang baru saja muncul, jajaran yang lebih rendah secara sadar melarikan diri dengan ekor mereka di belakang punggung mereka ke daerah luar medan pertempuran. Binatang ajaib yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di dekatnya dan mengamati pertarungan sangat sedikit jumlahnya. Xiao Yan diam-diam telah menghitungnya, ada 3 binatang ajaib besar yang berdiri tegak di 3 puncak gunung tampak memandang ke bawah pada yang lainnya. Pandangan mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang terjadi jauh di udara. Adapun peringkat ketiga binatang ajaib ini, Yao Lao telah memberitahunya bahwa mereka peringkat 5, mirip dengan praktisi Do Wang di antara manusia. Menatap binatang buas legendaris dan terkenal, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerang di dalam hatinya. Ini hanya wilayah timur pegunungan binatang ajaib, namun peringkat 6 binatang ajaib, 3 binatang sihir peringkat 5, dan beberapa binatang ajaib lainnya dari berbagai peringkat sudah muncul. Kekuatan kelompok yang menakutkan ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan. Sementara banyak binatang ajaib muncul, tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda melangkah maju untuk membantu Amethyst Winged Lion. Mereka jelas mengerti bahwa itu akan menjadi penghinaan bagi Raja Wilayah Pegunungan Timur jika mereka ikut campur. Pertarungan di langit berlanjut dari siang hingga matahari akan terbenam. Melihat matahari besar mulai menghilang ke cakrawala, Amethyst Winged Lion yang telah menyerang tanpa lelah tiba-tiba berhenti. Mata merahnya dengan kilatan ungu membawa penampilan yang tidak toleran dan agung saat menatap wanita yang tampak mulia itu dengan seksama. Manusia perempuan, kamu telah mengikis banyak dari kesabaranku yang terbatas. Raungan rendah dari Amethyst Winged Lion mengguncang hutan di pegunungan. Selama Yang Mulia bersedia menyerahkan kristal roh ungu kepada saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Meskipun diburu sepanjang sore, wanita misterius itu tetap terlihat anggun dan mulia. Pusaran angin kencang muncul dan menghilang di sekelilingnya saat dia berbicara. Karena kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku. Oman singa membawa jejak amarah samar keluar dari mulut besar Amethyst Winged Lion. Cahaya di tubuhnya semakin menyilaukan hingga akhirnya cahaya terang mulai menutupi cahaya matahari yang terbenam. Ini menunjukkan kekuatan sebenarnya, menyaksikan kekuatan pada tubuh Amethyst Winged Lion. Antisipasi membuncah di Xiao Yan saat dia berbisik. Melihat cahaya ungu yang intens pada Amethyst Winged Lion di udara, Magic Beast di sekitarnya yang mengamati pertarungan tiba-tiba panik dan mulai bergerak mundur dengan cepat. Bahkan 3 raksasa peringkat 5 binatang sihir tidak terkecuali. Keadaan aneh Amethyst Winged Lion juga merupakan sesuatu yang wanita misterius itu waspadai. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia merasakan aliran energi yang tidak wajar di sekitarnya. Angin kencang mulai bertiup di area yang lebarnya puluhan kaki. Cahaya berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tempat. Setelah beberapa saat persiapan, cahaya itu tiba-tiba menyusut dan hanya dalam sekejap mata, cahaya yang melayang lebar itu telah menyusut menjadi pilar cahaya ungu tua yang lebarnya setengah kaki. Itu segel. Merasakan energi dari pilar berwarna ungu, Yao Lao mau tidak mau berbisik dengan suara heran. Segel. Xiao Yan dengan cepat bertanya ketika dia mendengar istilah itu. Beberapa dari Magic Beast peringkat tinggi yang aneh memiliki pengetahuan bawaan tentang bagaimana menggunakan segel.
Sungguh di luar dugaan, Amethyst Winged Lion ini tahu cara menggunakannya. Wanita itu dalam masalah besar. Petik 2. Saat penjelasan Yao Lao surut, pilar cahaya ungu tua melesat seperti kilat. Kecepatannya sangat menakutkan dan melompat 2 kali sebelum muncul di jarak yang dekat dari wanita misterius itu. Amethyst Seal. Saat cahaya ungu berkedip, auman Amethyst Winged Lion bergema di seluruh pegunungan. Pada saat pilar cahaya ungu tua muncul, wajah wanita misterius itu berubah. Teknik Dou yang kuat dengan cepat dilepaskan sebelum bisa selesai. Tarian angin membelah. Mengikuti panggilan wanita misterius itu, ruang di depannya mulai berfluktuasi. Banyak bilah angin hijau tua besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di udara. Kemudian mereka saling terhubung, membentuk sesuatu yang tampak seperti silinder bilah yang berputar dengan kecepatan ekstrim saat bergerak maju. Bang, bang, ruang di mana pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral melewatinya menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, keduanya menabrak satu sama lain, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan 2 meteorit yang bertabrakan. Sesaat setelah pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral saling bertabrakan, angin spiral terlihat lebih lemah. Dalam sekejap, angin spiral tiba-tiba meledak sementara pilar berwarna ungu itu sedikit meredup. Setelah mengatasi bilah angin spiral, pilar cahaya berwarna ungu tampak nyaman saat menerobos puluhan perisai angin yang dipasang wanita misterius itu. Itu akhirnya menembak ke tubuhnya. Tepat setelah serangan pilar cahaya berwarna ungu berhasil, tubuh besar Amethyst Winged Lion muncul di depan wanita misterius itu. Cakar besarnya melepaskan 5 paku berwarna ungu yang sangat tajam yang dengan kejam melesat ke arah kepala yang terakhir. Puncak angin, meteorit pembunuh. Tepat saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya misterius tipis yang seukuran ibu jari langsung melesat keluar. Sinar cahaya bahkan membuat udara bergetar. Retak, seberkas cahaya melesat ke arah kepala Amethyst Winged Lion, tetapi kecerdasan binatang itu membuatnya menundukkan kepalanya sedikit, menghasilkan pancaran cahaya yang mengenai tanduk merah di dahinya. Dalam sekejap, bagian yang paling keras dari tubuhnya terpotong menjadi 2. Tanduk yang teriris menyebabkan Amethyst Winged Lion merasakan sakit yang luar biasa. Itu mengeluarkan auman singa yang kejam saat cakarnya menebas ke depan dengan kekuatan yang ganas, menghantam dada wanita misterius itu dengan keras. Mengikuti suara benturan logam yang menusuk, wanita misterius yang menerima pukulan berat itu muntah seteguk darah. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba berbalik dan mengepakkan sayap hijaunya. Tubuhnya berkedip secara misterius dan sesaat kemudian, menghilang ke cakrawala. Mengamati kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan meskipun terluka, Amethyst Winged Lion, yang untuk sementara kehilangan kekuatannya karena tanduk yang patah, melepaskan raungan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah pengaruh gemuruh yang dipenuhi dengan energi liar ini, dasar pegunungan di barisan pegunungan berguncang tak henti-hentinya seperti gempa bumi, beberapa puncak gunung bahkan dipatahkan oleh getaran. Pergi dan cari, temukan wanita manusia itu. Petik 2. Amethyst Winged Lion mengeluarkan raungan mengancam yang dipenuhi dengan niat membunuh saat kepalanya yang besar menghadap ke bawah pegunungan dan menatap dengan mata merahnya yang berdarah. Akibatnya, semua binatang ajaib di gunung mulai bergerak dengan tergesa-gesa dan panik. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.